Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kawan-kawan semuanya. Semoga sahabat-sahabat semuanya sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Untuk kali ini saya akan memberikan sharing dan tutorial menurut saya betapa pentingnya lumut-lumut air di alam ini. Nah, ini yang saya buat contoh tidak terlalu jauh atau di alam yang luas, karena sesuai dengan motivasi saya bahwa saya akan memberikan kontribusi di lahan yang sempit di perumahan-perumahan. Nah, ini contoh sobat. Ini adalah batu penyangga dari pot-pot saya yang sudah ditumbuhi lumut-lumut. Saya sengaja untuk tidak saya bersihkan. Nah, ketika penyiraman air yang ada di dalam tanaman dalam pot, otomatis airnya kan terbuang. Nah, tumbuh lumut-lumut di kerak-kerak ini, kerak-kerak batu kumbung. Nah, di sela-sela kerak batu kumbung ini ternyata tumbuh tumbuhan. Nah, tumbuhan ini kebetulan tumbuhan yang berakar tunggang. Nah, bisa tumbuh di sini. Nah, ini kawan. Ini tanpa menyentuh tanah. Itu hanya batu dan lumut saja. Ini adalah di lokasi saya sendiri. Nah, ini coba ini tidak ada tanah, tidak ada tanah sama sekali. Nah, ini batu, ini pun batu. Sedangkan ini tanah juga sudah disemen. Di bawahnya ini juga batu, karena ini dulunya adalah bukit-bukit batu di tempat perumahan saya. Jadi untuk sementara saya tidak memberikan sampling yang jauh-jauh. Betapa pentingnya kegunaan lumut air di sini. Ketika saya mengadakan penyiraman terkena air, nah, hanya lumut dengan tumbuhan akar-akarnya menempel di batu aja itu bisa hidup. Oleh sebab itu saya memberi sampling dan memberi tutorial betapa pentingnya lumut air untuk tanaman. Ini semua adalah batu. Nah, ini adalah budidaya bungkul yang pernah saya tutorialkan beberapa pekan yang lalu. Saya menggunakan teknik pembenihannya itu dari batang-batangnya setelah dipetik dipanen, ternyata bisa subur seperti ini. Saya menggunakan media tanah full total. Nah, ini kawan, ini saya siram dengan lumut-lumut air. Ini adalah pohon buah sawo. Ini sudah waktunya untuk melakukan pruning, karena di dalam pot agar keseimbangan itu terjadi sesuai dengan teknik peruntukan yang pernah sering saya tutorialkan, dari 90 derajat menuju 180 derajat. Juga banyak yang lain-lain yang perlu saya ungkap di sini. Yang paling terpenting adalah ketika kita tinggal di perumahan yang sempit, yang sebelumnya tidak mengenali sama sekali tentang bercocok tanam, tetapi minat untuk memiliki tumbuhan atau tanaman berbuah atau tumbuhan sayur pun begitu tinggi. Kadang-kadang persepsi dari kawan-kawan semuanya, kalau kita mempunyai sebuah tanaman yang kita persiapkan, itu kadang-kadang sangat rumit di dalam prakteknya. Harus menyiapkan kompos, harus menyiapkan sekam, dan lain-lain. Padahal kawan, tidak seperti itu. Tanah kita ini tanah subur. Kalau sekiranya sahabat-sahabat semuanya mencintai tanaman, lakukan saja saat ini. Lakukan saja. Yang penting ada tanah. Sesempit apapun tanah itu. Kalau tidak ada tanah,
lakukan di polybag. Tidak usah mempersiapkan banyak hal, harus membeli kompos, harus membeli sekam dan lain-lain. Kalau memang kita berminat, lakukan saja. Dengan tanah full total, tanah kita tuh subur. Apalagi kalau untuk tumbuhan sayur. Nah ini kawan, ini adalah sayur bayam. Biasanya ini ada kangkung juga. Bayam ini hanya seperti ini aja. Di tanah full total. Nah, kita biarkan di dalam polybag tanah full total seperti ini. Batang ini bayam kawan, batangnya itu seperti ini, batangnya itu seperti ini, tingginya hampir berapa ini, padahal bawahnya ini cuma ditaruh polybag bawahnya ini ada pot besar, tapi bawahnya ini adalah batu kawan. Jadi akar bawahnya ini adalah batu. Seperti ini jadinya. Ini hanya lokasi di depan rumah sebagai bahan uji coba dan bukti. Tetapi tutorial saya tidak akan full melengkapi kenapa bisa sesubur ini. Bukan saya senang hati atau bagaimana, tapi paling tidak bisa menjadi inspiratif semua. Sesuai berurutan dengan tutorial video saya yang sebelumnya. Jadi perbedaan antara akar sabut juga akar tunggang, juga tumbuh-tumbuhan air. Tadi adalah pohon sawo, tentu akar tunggang. Nah ini adalah bayam. Ini berakar serabut kawan. Ini hanya menempel saja. Nah, ini hanya menempel. Ini adalah semen, cor semen. Kemudian di bawahnya ini betul-betul batu. Ini lokasi tanahnya itu batu kawan. Hanya tersiram air. Tapi tumbuhan-tumbuhan sayur ini cepat sekali untuk tumbuh kembang dengan baik, asal ada air. Itu contoh kan, seperti ini kawan. Nah ini hanya seperti enak saja perakaran. Ini adalah akar serabut, hanya menempel saja. Nah ini bekas yang saya, ini soalnya batu bawah ini, di tanah batu, tanah bukit. Jadi untuk akar serabut itu alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan anugerah bagi kita semua, bisa hidup dengan kita menata di polybag full media, full kompos, sekam dan lain-lain. Juga bisa hidup hanya menempel saja di batu asal terkena air. Juga bisa hidup di tanah-tanah yang full total. Bagi sahabat-sahabat semua yang mencintai tanam-tanaman, yang belum pernah melakukan, lakukan saja. Ada tanah pun, lokasi yang sempit, itu untuk sayur-sayuran bisa dilakukan. Tidak harus komplit, sebelum melakukannya harus punya kompos, punya ini. Untuk sayur tidak seperti itu, bahkan untuk tanaman yang berakar tunggang pun tidak serumit itu. Saya memberi tutorial seperti ini itu karena saya sendiri, contohnya itu bukan untuk saya jual belikan. Saya hanya memberi tutorial yang bermanfaat. Sekiranya bagi kawan-kawan semuanya yang berminat pada sebuah tanaman, baik itu tanaman yang berakar tunggang atau berakar serabut ataupun berakar gantung, untuk memberi jalan yang termudah di tempat yang sempit, di lokasi yang sempit, di lokasi yang terbatas. Nah ini contohnya. Satu lagi, ini adalah sawo yang sudah saatnya untuk melakukan pruning agar ini tetap seimbang sesuai metode saya. Jadi tidak jauh-jauh, kita semuanya tuh bisa mempelajari dari sini. Ini adalah tumbuhan yang hanya menempel saja di batu, karena tersiram air, tertumbuh lumut, ternyata bisa hidup.
Sekali lagi saya ulang, betapa pentingnya lumut air di sini untuk pertumbuhan tanaman. Walaupun begitu, tanaman saya sendiri juga saya siram dengan pupuk-pupuk NPK 1616 secara rutin dan benar.